Mana Polres Karawang telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka dalam kasus main hakim sendiri di Desa Tegalwaru, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang pada Kamis 5 November 2025 lalu. Dan sebagaimana diketahui, dalam peristiwa ini terdapat seorang anak disabilitas yang menjadi korban pengeroyokan hingga meninggal dunia. Kapolres Karawang AKBP Vicky N. Ardiansyah Tribuners mengatakan bahwa para tersangka itu adalah HW, warga desa Tegalwaru, kemudian ada EF, warga desa Tegalsari, kemudian NK, warga desa Mekarmaya, Kecamatan Cilamaya Wetan, dan juga TF, warga desa Ciantara, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi. Dalam jumpa pers yang digelar di Mapolda Karawang pada Senin 17 November 2025, AKBP Vicky ini menjelaskan Tribuners bahwa peristiwa itu bermulai pada Rabu 5 November 2025 sekira pukul 2:30 waktu Indonesia Barat dengan korban yakni yang berinisial RP yang berusia 15 tahun. Jadi RP ini terlihat masuk ke rumah salah satu warga pada saat itu Tribuners. Kemudian warga menanyai RP namun ternyata saat itu RP yang mengalami tunagrahita ini kesulitan untuk berkomunikasi sehingga dia tidak bisa menjawab pertanyaan dari warga tersebut. Dan setelah itu ada 2 tersangka yang datang dan memukuli korban dengan tangan gitu. Dan 2 tersangka lagi datang ikut memukul, bahkan memukulnya ini dengan belahan batu hebel Tribuners. Dan ini RP juga sempat diselamatkan oleh kepala dusun hingga dilarikan ke puskesmas. Dan kemudian ia dilarikan juga ke rumah sakit atau RSUD Karawang. Dan atas kejadian tersebut, Tribuners, korban ini mengalami koma selama 8 hari. Dan setelah dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih Purwakarta, korban kemudian meninggal dunia pada Kamis 13 November 2025 lalu sekira pukul 12:30 waktu Indonesia Barat. Dan diketahui Tribuners sebelumnya anak disabilitas tersebut sempat dituduh sebagai maling dan juga kemudian akhirnya dia dikeroyok. Jadi kronologinya Tribuners ini seorang bocah disabilitas yang berinisial RP ini menjadi korban pengeroyokan di Desa Tegalwaru, Kecamatan Cilamaya Wetan, Karawang, Jawa Barat pada Rabu 5 November. Korban yang merupakan penyandang tunagrahita ini atau gangguan keterbelakangan intelektual Tribuners. Bocah asal Purwakarta itu diketahui juga tidak memiliki orang tua sehingga di sana itu dia dirawat oleh keluarganya. Dan saat kejadian, korban ini tiba-tiba masuk rumah warga tanpa sepengetahuan sang pemilik rumah. Sehingga kemudian terjadi kesalahpahaman yang mengakibatkan korban akhirnya dikeroyok karena dituding sebagai maling. Kemudian RP ini mengalami luka parah dan tidak sadarkan diri. RP kemudian dibawa ke RSUD Karawang Tribuners dalam kondisi kritis, kemudian dirujuk ke RSUD Bayu Asih Purwakarta. Dan setelah beberapa hari koma, RP ini dinyatakan meninggal dunia pada Kamis 13 November 2025. Kemudian jenazah juga dilaporkan akan diotopsi untuk mengungkap apa penyebab pasti dari kematian RP. Dan kasus ini telah dilaporkan keluarga Tribuners, keluarga korban ke Polres Karawang. Kemudian Direktur RSUD Bayu Asih Tri Muhammad Hani menjelaskan bahwa korban dirawat di ruang ICU dalam kondisi kritis sebelumnya. Dan kondisi kesehatan korban ini juga semakin menurun meski telah dilakukan operasi bedah syaraf. Kuasa hukum keluarga korban yakni Aris juga menerangkan bahwa pelaku pengeroyokan merupakan warga sekitar yang sebelumnya sempat menuding bahwa RP ini maling atau pencuri. Dan seiring dengan itu, Tribuners Kanit PPA Satreskrim Polres Karawang Ibda Rita Zahara menjelaskan bahwa awal mula kejadian main hakim sendiri ini ketika korban diduga hendak masuk ke dalam rumah warga, yaitu sekitar pukul 2:30 waktu Indonesia Barat pada Rabu 5 November. Dan saat itu ada warga yang melihat gitu Tribuners dan kemudian menanyakan kepada korban mengenai hal tersebut. Namun karena kondisi korban yang disabilitas itu Tribuners jadi korban ini nggak bisa menjawab gitu ya dengan lancar.
Kemudian Rita mengungkapkan bahwa ada 2 orang yang melakukan kekerasan dan melakukan pemukulan. Kemudian ada 1 orang lainnya yang diketahui ini menggunakan bata hebel untuk memukul korban, sehingga akhirnya korban mengalami luka yang cukup parah. Rita juga menjelaskan nih Tribuners, saat itu situasi nggak bisa nih dikendalikan gitu ya, karena warga ini mulai banyak berdatangan dan ikut menghakimi korban. Dan saat situasi itu, ada 1 warga yang merupakan wakil atau kepala dusun yang menghampiri kerumunan warga dan langsung membawa korban ke puskesmas bersama anggota polsek. Dan setelah ditangani puskesmas, korban ini langsung dibawa ke RSUD Karawang untuk mendapatkan perawatan lanjutan. Dan kini Polres Karawang Tribuners sudah menangkap nih 4 tersangka pengeroyokan RP. Dan para tersangka itu adalah HW, kemudian ada EF, NK, dan sementara itu 1 tersangka lainnya yakni TF. Dan itulah Tribuners mengenai kronologi ya terkait seorang bocah yang berusia 15 tahun begitu yang mendapatkan tindak penganiayaan dan sempat dituding sebagai maling dan akhirnya berakhir meninggal dunia. Bu, tiba di rumah kapan Bu? semalam jam sekitar setengah 12 beres, jam 11.50 nyampe rumah. Di otopsinya mulai jam 7 malam kemarin tuh semalam sampai sini setengah 12-an lah. Udah ada informasi belum? Nah, informasinya saya juga belum pasti ya, baru dengar aja katanya sudah 8 orang yang udah diamankan. Diamankan apa jadi saksi saya belum tahu juga gitu. Takut saya takut kurang informasi juga, cuman baru tahu begitu. Berarti di Polres Karawang ya Bu ya? Iya, Polres Karawang. Ada informasi hasil otopsi lukanya apa penyebab? Saya belum dengar, belum tahu gitu. Pihak kepolisian sendiri sudah mengabari Ibu belum proses hukum selanjutnya atau tahap proses hukumnya seperti apa saat ini? Oh belum, saya belum tahu juga. Ya, mungkin nanti saya tanya Pak Lurahnya karena Pak Lurahnya yang itu juga, yang mengurusin juga. Kesannya belum nyampe infonya gitu. Tapi hingga saat ini informasi yang Ibu terima udah baru begitu aja. Tapi itu juga belum tahu gitu ya, benar apa enggaknya. Cuma saya baru dengar baru 8 orang katanya gitu. 8 orang tuh yang memukuli semua? Iya, yang memukulnya iya. Siapa aja Bu tahu informasi? Belum tahu. Soalnya ini kan anak ini kan disabilitas Pak. Kalau ininya tunagrahita namanya. Emang suka sering kabur-kaburan, selama ini kabur-kaburan. Tapi tidak ada kasus pencuri apapun selama ini, selama dia kabur-kabur kadang 4 hari, kadang selalu ada yang mengamankan gitu. Setelah mengamankan pihak keluarga dia telepon ke kita jemput gitu. Nah, cuma baru kali ini dituduh, katanya sih baru dituduh katanya mau mencuri, itu pun belum masuk ke rumah, baru di terasnya aja. Terus katanya sih digebukin sama orang yang punya rumahnya, yang saya tahu ya gitu. Ya sama yang punya rumahnya digebukin, terus setelah digebukin langsung dikasih ke masak katanya yang saya tahu. Anak Rido meninggal sekitar pukul 12.40. Dokter menyebutkan kenapa bisa meninggal? Kalau hasil dari penyebabnya belum diketahui secara pasti, makanya hari ini sore ini kita akan melakukan otopsi ke Rumah Sakit Sartikasi di Bandung. Nah, itu sebagai penambah bukti proses upaya hukum yang sedang kami lakukan. Upayanya apa aja nih Pak dari pihak keluarga untuk? Pihak keluarga saat ini baru melakukan upaya hukum secara pidana ya. Pada hari Selasa kami sudah melakukan pelaporan di Polres Karawang. Saat ini ditangani oleh unit PPA Perlindungan Perempuan Anak, Kanit Bu Ibda Rita Zahra. Saat ini baru proses awal, masih penyelidikan. Yang dilaporkan ada berapa orang? Yang dilaporkan kami belum tidak menyebut langsung ke orangnya, karena kan pada saat kejadian anak Rido nih dikeroyok massa karena diduga melakukan pencurian. Padahal pada saat kami melakukan cek TKP bersama Inafis dari Polres Karawang dan juga Piket Reskrim, itu tidak terjadinya pencurian seperti apa yang
dituduhkan oleh masyarakat desa Cilamaya Wetan. Oh, untuk luka di bagian apa? Untuk luka lebih jelasnya nanti deh ya, itu biar enak. Hanya kalau secara kasat mata itu bagian kepala terjadi pembengkakan, itu pembengkakan, kemudian muka bengkak di mata sebelah kanan sebelah kiri, mukanya udah kena. Ido ini meninggal setelah berapa lama perawatan? 1 hari di RSUD Karawang, kemudian 9 hari kalau tidak salah di RSUD Bayu Asih. Pak, harapan pihak keluarga seperti apa sih Pak kepada terduga pelaku? Ya, harapan keluarga ya mendapatkan hukuman yang setimpal lagi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.